pelat pengikat yang berapa oleh pengikat ini. Yang disampaikan sebelumnya untuk batang pengikat ini dayanya didesain berdasarkan 9,16. Nah, itu yang 9,16 itu bekerja pada seluruhan batang karena di sini kan ada 2 kanal ya. Nah, lalu kalau 1 kanal jadi berapa yang bekerjanya? Berarti kan setengahnya, jadi setengah dari PU-nya, yaitu sebesar 4,58. Ya, kemudian kalau diperhatikan di sini pada gambar yang itu ada dan miringnya adalah 0,5. Nah, jadi gayanya pada searah dengan batang kanal ini yaitu nilai eh, nilai kosnya ya, yaitu 9,8 dibagi dengan 8,5 dikalikan nilainya yang bekerja yaitu 4,58. Jadi nilainya adalah yang bekerja pada batang tersebut adalah 5,28 ya. Nah, sekarang kita lihat properti batangnya. Properti batang pengikat ini hanya berupa plat ya, yang berupa plat berarti penampaknya kan persegi. Plat itu punya penampang lebarnya B, tebalnya adalah T. Jadi inersianya adalah 11 B/3, sedang tengahnya adalah lebar dikalikan dengan tinggi, atau B dikalikan dengan T. Nah, maka kita dapatkan jari-jari gerasinya seperti ini. Jadi inersia dibagi A di akar pang. Nilainya adalah 0,289. Nah, sekarang untuk perencanaan batang pengikatnya, kita mensyaratkan bahwa maksimum langsingannya adalah 140. Diceritakan dalam SNI-nya ya, atau ISC-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa L per R ya, L-nya kan 9,8 ya, 9,8 inci dibagi dengan R-nya yaitu 0,289 T. Kemudian kita dapatkan nilai T-nya. Nah, jadi sekarang berat pengikatnya kita sudah tahu itu sekitar nilai tersebut. Nah, nah di sini ya. Jadi T-nya, nah sekarang dicoba nilai T-nya sebenarnya 0,4, dapatkan 0,242. Nah, kita pakai yang ada di lapangan kan tidak bisa kita beli ke toko besi minta plat setebal 0,242 inci. Jadi kita harus membeli yang sesuai yang ada di lapangan ya atau di toko. Maka didapatkan 4 inci atau 0,25 dan itu lebih besar dari syaratannya yaitu 0,242. Kemudian kita hitung kelangsingannya 136 dan itu memenuhi syarat. Dari situ kemudian kita hitung tegangan yang terjadi ya. Nah sekarang dari sini kita bisa menghitung luas yang diperlukan ya. Luas yang diperlukan sama dengan gayanya ya 5,28 dibagi dengan tegangannya. Jadi didapatkan 0,458 inci kuadrat ya. Atau ukurannya berapa jadi ya. Kan tadi tebalnya sudah tuh 1/4 inci. Maka sekarang lebarnya adalah 1,83. Jadi artinya 1,83 dikalikan dengan 0,25 itu tidak boleh lebih kecil dari 0,458. Nah, jadi
Itu cara menghitung batang pengikat ya. Nah, kemudian untuk plat kopel ya, nah, plat kopel ini sudah pernah kita praktekkan juga contohnya pada contoh sebelumnya, misalnya bahwa tebal plat kopel tidak boleh lebih kecil dari 1/50 kali panjang minimumnya, yaitu 8,5 dan seterusnya. Jadi untuk batang pengikat kita sudah bisa menghitung, kemudian untuk plat kopel juga sudah bisa menghitung dari contoh ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sudah mengetahui tentang profil IWF ya. Nah, IWF itu adalah profil yang kuat menahan lentur ya. Tapi kalau kita menginginkan atau memerlukan satu elemen struktur yang kuat menahan torsi, maka jangan digunakan IWF ya. Tapi jika adanya IWF terpaksa kita pakai, maka IWF tersebut harus ditambah dilas pada bagian kanan kirinya yang tunjukkan dalam bukan tanah itu. Jadi ada IWF, kemudian IWF itu harus kita las tersebut kanan kiri ekonomi ya. Oh, sekaligus sebenarnya kan memesan eh, profil IWF, tapi itu adalah profil dengan tampak kotak atau tampak box seperti yang digambar. Nah, maka penonton ini akan kuat dari dua, yaitu tekstur terhadap torsi. Ya. Ya. Pada contoh di 8 distorsi itu contoh dengan eh, ini mana ganda dan seterusnya dengan PU yang kolomnya 24, kolom kedua sendi dan kedua analisis pada tambahan pergerakan batang pengikat tunggal empat kopel. Jadi sama seperti contoh yang tadi ya, kita coba bagaimana menghitung batang pengikat. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya kembali. Ada lagi. Baik ya, lanjut ke perencanaan batang batang lanjutan. Nah, apa yang penjelasan di sini? Begini ceritanya. Kita di bab 3, salah ya, bab 4, oh sorry, di bab 5, kita punya tabel seperti yang saya contohkan di sini. Ya, di mana panjang tekuk itu tergantung pada jenis tumpuannya ya. Tumpuannya di sini ada yang dijepit, dijepit, kemudian vitrol dan seterusnya. Dengan nilai K teoritis dan kemudian ada nilai K yang disarankan seperti yang ada di tabel. Nah,
Tapi kan tidak akan pernah ada orang membuat kolom, kemudian dijepit atas, jepit bawah, kemudian selesai. Gitu ya. Nah, pasti kolom tersebut merupakan bagian dari satu bangunan. Nah, sekarang kita lihat bangunan yang di sebelah kanan yang ada di gambar 71. Nah, gambar yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu memperlihatkan satu dinding geser. Ya, dinding geser ini kalau yang di sebelah kanan itu yang diarsir itu kalau kita punya bangunan punya dinding geser atau namanya shear wall itu dibuat dari beton, ya, beton bertulang. Nah, tapi pembuatan shear wall dengan beton bertulang itu akan memakan waktu yang lama kan, belum memasang bekistingnya, kemudian dicor, menunggu 28 hari sampai dia keras begitu. Nah, maka sering kemudian tidak menggunakan beton bertulang, tapi menggunakan bracing seperti ada yang di kiri ini. Jadi untuk menahan gaya lateral akibat gempa maupun akibat angin, bisa menggunakan dinding geser seperti yang di kanan, atau sebagai penggantinya kita menggunakan pengaku diagonal. Ya. Jadi sama saja fungsinya, tapi yang di sebelah kiri ini, gambar 71A ini akan lebih cepat. Nah, sekarang kalau kemudian kolom-kolom tersebut merupakan bagian dari satu bangunan, lalu koefisien tekuknya berapa? Karena untuk yang kolom menjadi bagian satu bangunan itu kan tidak betul-betul dia mempunyai tumpuannya jepit-jepit atau sendi jepit ya dan seterusnya. Nah, maka untuk menjawab tersebut kita gunakan yang namanya alignment curve atau di Indonesia kan menjadi kurva alinyemen ya. Nah, seperti di sini. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Jadi sekali lagi kurva ini adalah untuk menentukan panjang efektif kolom ya. Nah, coba kita lihat yang di sebelah kiri. Jadi untuk menentukan sekali lagi untuk menentukan nilai K atau koefisien tekuk ya. Saya ulang ke slide sebelumnya. Ini ya. Gambar tabel yang di sebelah kiri ya. Itu ada nilai koefisien tekuk. Yang di paling kiri ada 0,5, sebelah kanan 2 ya. Nah, kita dalam ya itu tidak bisa ya pada bagian atas dan bagian bawah. Nah, itu namakan sebagai kekakuan join ya, kekakuan titik kumpulnya. Nah, maka di sini kita harus mencari nilai G-nya. G itu adalah nilai kekakuan titik pegangan dari kolom tersebut. Didefinisikan sebagai G sama dengan sigma 4EI per L untuk kolom, kemudian dibagi dengan sigma 4EI per L baloknya. Ya, jadi pada titik tersebut pasti akan bertemu pada satu titik, misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini kita lihat salah satu titik aja. Titik itu pasti merupakan tempat pertemuan balok dan kolom. Ya. Nah, titik tersebut untuk mencari kekakuannya adalah menggunakan fungsi yang ini. Jadi kita bisa mencari berapa G di atas atau kekakuan join di atas dan kekakuan join di bawah. Ya. Kemudian yang kedua, bangunan itu ya ada yang bergoyang dan bangunan tidak goyang. Contohnya yang paling mudah adalah kalau kita melihat menara listrik, menara sutet.
ya. Itu kan kita tidak bisa membangun menara sutet kemudian kita buat dia dinding geser. Maka dia kan akan bebas bergoyang ke kanan kiri. Nah, maka bangunan seperti itu dinamakan bangunan yang bergoyang, ya. Nah, sedangkan bangunan yang tak bergoyang adalah bangunan yang dijaga terhadap lendutan lateralnya seperti bangunan yang mempunyai dinding geser. Nah, untuk menghitung K itu kita tidak bisa menggunakan kurva yang sama. Jadi di sebelah kiri itu adalah untuk struktur yang tak bergoyang, ya. Yang di sebelah kanan untuk struktur yang bergoyang. Yang paling terlihat mudah adalah coba Anda lihat puncaknya. Di situ di kurva ini akan ada nah ini ya. Ini ada GA, GB. Katakanlah GA itu adalah kekakuan titik kumpul dari satu kolom. Kolom itu kan berarti punya dua titik ya, yaitu titik di atas dan titik di bawah. Jadi ada GA dan ada GB. Kemudian nanti dari GAD, GB ini kita bisa menentukan nilai K-nya. Hanya saya ingin Anda semua melihat dari perbedaan struktur nih ya. Nah ini kan strukturnya bergoyang. Maka nilai K-nya maksimumnya adalah 1. Tapi jika strukturnya adalah bergoyang, maka nilai maksimumnya adalah ini 20. Ya, itu yang paling mudah mengingatnya. Jadi, struktur yang bergoyang akan mempunyai nilai K yang lebih besar. Sekarang cara menentukan nilai K-nya bagaimana? Nah, jadi, kita hitung nilai GA. Nah, misalnya di sini saya punya nilai GA di sini. Kemudian saya punya nilai GB di sini. Nanti cara menghitung GA dan GB-nya gimana kita lihat di slide berikutnya. Ini hanya cara menentukan nilai K. Kita hubungkan kedua titik tersebut, maka dia akan memotong nilai K C ini. Ya. Atau ini adalah koefisien titiknya. Nah, jadi cara mendapatkan nilai K untuk struktur yang tidak bergoyang adalah dengan yang gambar sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk yang struktur bergoyang. Nah, sekarang jadi kenapa yang struktur bergoyang itu berbahaya? Jadi kita tahu ya, bayangkan kita menghitung nilai kelangsingan. Rumusnya apa? Yaitu KL per R. Ya, misalnya L per R-nya sama, kolomnya sama. Tapi kolom yang satu difungsikan pada struktur yang bergoyang. Ya, sekali lagi ya, ada satu profil misalnya IWF 600-300. Dia difungsikan pada struktur yang tak bergoyang. Ya, 600-300 pada struktur yang tidak bergoyang. Kemudian kita menghitung langsingnya KL per R. Nilai K-nya maksimum kan 1. Nah, sedangkan profil yang sama, tapi kemudian kita pasang pada struktur yang tidak bergoyang, itu nilai K-nya bisa mencapai 20. Sekarang kita misalkan kalau tinggi kolomnya itu adalah 4 meter. Jika 4 meter itu difungsikan pada struktur yang tidak bergoyang dengan K1, maka KL per R-nya kan 1 dikalikan 4 dibagi dengan R. Sedangkan jika profil yang sama ditempatkan pada struktur yang bergoyang, maka KL per R-nya adalah K-nya jadi berapa? K-nya 20 kan? Nah, K-nya 20 dikalikan panjang kolomnya 4, 80 dibagi dengan R. Jadi kan akan besar sekali kan? Nah, jadi kelangsingan dari profil yang sama ditempatkan pada struktur yang bergoyang itu panjangnya meskipun faktanya adalah dipasangnya 4 meter, tapi kejadiannya bisa sampai 80 meter. Dampaknya dia hanya bisa memikul tegangan yang kecil. Dari mana melihatnya? Melihatnya coba Anda lihat ke gambar yang pernah dibahas sebelum. Nah ini ya. Nah saya pernah menyampaikan di sini. Jika kita melihat kurva yang ini,
Ya, kalau tadi kita gunakan profilnya itu pada struktur bergoyang, berarti K-nya 20. Itu 20 dia akan ke kanan ini kan. Kanan, tarik ke atas ke kurvanya, kemudian ke kiri, tegangannya akan jadi kecil. Beda jika profil tersebut digunakan pada struktur yang tidak bergoyang. Kalau nilai L-nya 4, ya 4 dikalikan dengan K-nya 1, berarti kan dia akan di sini. Sehingga tegangan yang bisa cukup jadi besar. Sekarang kita lanjutkan ya. Itu perbedaan dari penentuan nilai koefisien kelangsingan untuk struktur bergoyang dan tidak bergoyang. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup, Pak. Ya, silakan. Ada? Cukup, cukup. Oh ya, baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Sekarang begini. Untuk kolom ujung sendi, secara teoritis nilai G-nya adalah tak terhingga. Ya. Nah, maka untuk kondisi demikian, maka diambil nilai G-nya 10. Karena maksud saya begini, di sini, di soal ini kan ada yang sendi. Lalu kalau sendi itu nilai G-nya berapa? Karena dia kan hanya sendiri ya. Hanya sendiri, tidak ada kolom, tidak ada balok lain. Nah, di situ. Nah, maka jika dia sendi, maka diambil di G-nya 10. Nah, jika dia jepit, maka diambil nilai G-nya adalah 1. Ya. Yang kemudian yang ketiga, jika balok utama atau balok anak dihubungkan secara kaku pada kolom, maka kekakuannya, ya, jadi I per L ya. Jadi kalau ada definisi I per L itu adalah kekakuan dari elemen tersebut ya, I-nya inersia, L-nya adalah panjangnya. Sekali lagi, jika balok utama atau balok anak dihubungkan secara kaku pada kolom, maka kekakuannya harus dikalikan dengan faktor yang diberikan pada gambar pada tabel 1. Nah ini ya. Jadi I per L-nya itu dikalikan dengan ini. Nah sekarang di buku itu ada kesalahan, ada koreksi ya, di sana untuk bangunan ini yang bukan 12, tidak salah di buku masih 12, ini asal tingginya adalah 10. Nah sekarang kita lihat di sini ada struktur ya, bangunan 2 lantai, kemudian portalnya ada eh, seperti ini ya. Kemudian profil-profilnya sudah diberikan di situ. Nah, di sini memberikan contoh bagaimana menghitung nilai K dengan menggunakan kurva alignment atau kurva alinyemen tadi ya. Tentukan panjang efektif dari setiap kolom pada portal ya. Kemudian tanpa mengikat goyangan, jadi dia artinya bisa bergoyang ya, dengan menggunakan kurva alignment. Asumsikan ujung balok dikekang terhadap rotasi, dimensi profil dari perencanaan yang diberikan pada gambar. Nah, jadi ini untuk memudahkan tabelkan aja ya. Elemen AB artinya AB adalah kolom. Kemudian BC ya, BC berarti kolom tingkat atasnya. DE berarti dia kolom pada kolom sebelah kanannya dan seterusnya. Nah, profilnya sudah diberikan. Kemudian inersia dapatkan dari mana? Ini adalah dari ya, dari data saya ambil. Kemudian di sini ada L. L itu adalah tinggi elemennya ya. Misalnya di sini ada tinggi elemennya untuk yang AB ya. AB ini adalah 12 feet ya. Berarti kan kita pindah V ya, dikalikan dengan 12. Jadi seterusnya. Nah, kemudian ini ada I per L. Mau mengerjakan pakai Excel supaya jadi rumus juga mudah, pakai kalkulator juga bisa. Jadi ini artinya Anda membuat tabel ini. Ini kemudian terpakai untuk perhitungan berikutnya. Nah, coba perhatikan di sini. Titik A, tadi sudah ada disampaikan titik jika kita punya sendi
maka G-nya berapa? G-nya adalah 10. Ya. Nanti kalau ada jepit nilainya 1. Nah, kemudian pada saat kita melihat titik B, misalnya ya, nah, melihat titik B adalah pertemuan dari 2 kolom dan 1 balok. Ya, 2 kolom, 1 balok. Kita lihat nih rumusnya, B. Nah, di sini 0,575, ya, kemudian 0,69, kan pertemuan 2 kolom 1 balok. Ya. Nah, kekakuan dari balok atau girdernya. Ya. Nah, jadi kita ngelihatnya di sini. Nilainya 10, kemudian jangan lupa nih, di B itu ada pengalinya 0,6. Nah, yang berdua ini nol koma 566. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai K-nya yang 1,79? Ya, jadi kita masuk ke ini 10 dengan 0,566. Kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi yang satunya kan 10 ya. Yang satu 0,5. Tarik garis dapat nilai ini. Nah, nilai ini kemudian yang itu yang saya pasang di ini. Nah, ini. Jadi nilai K-nya adalah 1,79. Tadi keliru ini. Nah, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri adalah untuk struktur yang bergoyang. Karena tidak mungkin ya, dia strukturnya tidak bergoyang, mempunyai nilai K lebih dari 1. Tidak mungkin, karena maksimumnya adalah 1. Ya. Nah, sekarang dari soal yang tadi nilainya 10, 0,566, dapatkan di sini nilai K adalah 1,9. Ini tidak masalah ya, masalah GAS 10 di 5,66, ini hasilnya akan sama. Itu yang didemonstrasikan di 2 silang. Mau di sini 5,66, di sini 10, hasilnya akan ketemu pada yang sama, yaitu 1,7. Ya, ini untuk yang lainnya silahkan dibaca karena sudah barusan diberikan contoh, akan sama semua cara hitung. Nah, kemudian ada yang namanya faktor reduksi kekakuan, ya, faktor reduksi kekakuan. Jika kondisi aktual berbeda dengan asumsi, tidak realistis. Jika didapatkan faktor K yang tinggi dari kurva alignment karena akan menghasilkan desain yang konservatif atau boros. Jadi jika kita mempunyai nilai K yang tinggi itu akan boros, ya. Nah, kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Maka pada umumnya kolom akan unggul pada daerah inelastis. Tetapi kurva elemen ini, nah, kurva alignment ini dibuat untuk kondisi keruntuhan elastis. Maka supaya tidak boros dikalikan dengan, nah, dikalikan dengan faktor koreksi ini, ya, dari mutunya. Ini jika mutunya 36, ini jika mutunya 50, ini. Nanti ada di contoh berikutnya di sini. Oke, saya off dulu 1 menit ya. Saya mau minum dulu. Silakan sambil dibaca dulu. Ini yang contoh 72.
lagi ya. Ini ada ini bukan denah ya, tapi ini tampak. Jadi artinya ini ada kolom ya. Yang gambar vertikal ini kolom, kemudian yang horizontalnya adalah baloknya ya. Nah, kemudian ini ada baloknya sudah diberikan tuh ukuran-ukurannya ya. Kemudian kita diminta untuk mendesain yang kolom AB ya. Kita diminta untuk mendesain kolom AB dengan asumsi contoh yang akan diselesaikan adalah jika kolomnya elastis dan yang kedua jika kolomnya inelastis. Beban yang bekerja pada kolom tersebut adalah 1210 kips, bajanya mutu A36. Nah, kemudian kolom atas dan bawah dari AB itu kan kolom AB itu kan di atasnya ada kolomnya, di bawah B-nya juga ada kolomnya. Itu mempunyai ukuran yang sama. Ya. Kemudian tinjau perilaku dalam bidang saja. Jadi maksudnya kalau kolom ini kan sebenarnya bisa melentur terhadap tegak lurus gambar ini. Nah, itu tidak ditinjau ya. Jadi dia hanya bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri, tidak ke depan dan belakang. Nah, ini ada solusinya. Kolom asumsikan elastis dan pilih berdasarkan nilai K YLY yaitu 12 feet ya. Nah, coba kolom B12 ke 70 dengan luas 50 dan seterusnya inersianya kita ambil datanya. Nah, sekarang kita menghitung GA dan GB ya. GA dan GB ya. Sekarang ini untuk GA dan GB di titik A dan titik B itu bisa kita hitungnya jadi satu saja. Kenapa? Karena balok kanan kirinya kan sama ya di A misalnya. Kanan kirinya sama, ukurannya sama panjangnya baloknya itu ya. Yang W18 kali 50 kemudian panjangnya 30 feet. Yang di B-nya juga sama. Ya, artinya titik A dan titik B itu akan mempunyai nilai G yang sama. Yaitu besarnya adalah penjumlahan dari kolomnya yaitu 2 kali kolom ya. Kemudian kolomnya kan dicobanya itu tadi dengan W12 kali 170 ya. Jadi inersianya 1610 dibagi dengan kekekuan baloknya ya. Yang 2 dikalikan 800 per 30. Jangan lupa baloknya dikalikan dengan faktor koreksi 0,67. Kemudian masuklah ke kurva alinyemen dengan nilai GA dan GB-nya 7,7. Maka didapatkan nilai hanya 2,65. Ini strukturnya apa? Bergoyang atau tidak? Nah, dia pasti bergoyang karena nilai K-nya lebih dari 1. Ya. Nah, kemudian di sini perhitungannya sangat sama dengan yang sebelumnya. Karena tujuan ini ingin memperlihatkan bagaimana menghitung nilai K. Ya. Coba aja lihat situ. K per R sama dengan 2,65 dikalikan 12. Kenapa dikali 12 lagi? Karena supaya menjadi inci. Dibagi dengan R-nya. Nah, setelah kita mendapatkan K per R, perhitungannya kan sama. Pasti mencari nilai FCR, kemudian P-nya dengan mengalihkan dengan luasnya. Ya. Sehingga didapatkan PU-nya adalah 1212 lebih besar dari PN eh, 12 kali 70. Nah, sekarang yang dengan cara elastis ya. Tadi disampaikan ya, kalau kita dengan cara elastis didapatkan nilai yang digunakan adalah 12 kali 170. Kita menyampaikan tadi bahwa kita dengan cara elastis akan boros.
Nah, kita akan coba menyelesaikan dengan cara inelastis. Nah, kita lihat ya. Maka kita coba dengan yang lebih kecil. Karena cara inelastis itu kan lebih ekonomis. Maka dicoba, tadi kan 12 kali 10. Sekarang 12 kali 152. Nah, hitungannya di sini nih. Jadi dengan nilai PU per A, kita mendapatkan nilai faktor reduksi kekakuan FRK-nya. Didapatkan 0,294. Dapat di mana? Jadi dua itu dengan memasukkan kami. Tadi kan 27 ya. 27. Nah, 27,07. Jadi yang ada di tabel ini adalah kita menghitung dulu nilai P per K-nya. Nah, kita lihat nih di kolom ini. Ini ada 27 dengan 28. Jika dia 27, besarnya adalah 0,3, koreksinya jika dia 28, 0,22. Maka kita interpolasi. Berarti dia besarnya akan 0,7 sekian, tidak lebih dari 0,79 ya. Nah, ini ya. 0,3. Jadi nilainya akan ada di antara 0,3 dan 0,22. Karena kita lihat di sini. Nah, interpolasinya didapatkan 0,294. Nah, maka ini kan kita harus koreksi nih tadi ya. Nah, yang nilai GAGB-nya itu dikoreksi dikalikan dengan FRK tadi. Ya, dikalikan dengan FRK. Nah, sehingga nilainya jadi 1,96, kemudian masuk ke elemen didapatkan 1,57. Sedangkan tadi kan 2, sekian ya. Kalau itu menggunakan cara elastis gitu. Nah, dari sini kemudian kita hitung sama jalannya seperti tadi. Yang membedakan adalah nilai koefisien takutnya. Nah, jadi bisa terlihat di sini ya bahwa nilai PU-nya 12,58. Padahal menggunakan profil yang kecil, yaitu 12 kali 152. Tapi kemampuannya 12,58. Nah, sekarang yang di sini kemampuannya 12. Padahal profilnya adalah W12 kali 170. Nah, di sini saya simpulkan, ya kesimpulannya adalah dengan cara elastis menggunakan W12 ke 10, dengan inelastis menggunakan 12,152. Artinya metode elastis itu akan lebih boros dibandingkan dengan inelastis. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan itu. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada ya, maka nanti pertemuan hari Senin saya akan menanyakan apakah ada pertanyaan sampai dengan bab 7.2, yaitu faktor kekakuan. Jika tidak ada, maka Senin saya akan lanjut saja ya ke subbab berikutnya dari bab ini. Gitu ya. Baik, saya dari tadi nggak mendengar suara Anda ya. Saya asumsikan saja karena Anda nggak bersuara, Anda nggak ada pertanyaan. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Kita insya Allah bertemu di hari Senin. Ya, baik, kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.